siap. Oke, kita mulai. Siapa yang duluan? Mas Rizky atau Devi? Mbak Devi? Aku aja. Gampang ya, sedikit. Kasih susah baru kasih dia. Makan Hanguk ini siksa makanan kayak Hanguk saramdaren. Susah juga aku nggak ngerti nih juro apaan lagi. Juro babkuk pancanero keson apa? Kesongduen siksareul hamnida. Orang-orang Korea itu Hanggugin, Hanggugin apa? Hanggugine makan siksa makanan kepunyaan Korea gitu, maksudnya makanan khas Korea. Itu makanan orang Korea. Jadi ini tuh orang. Orang. Makanya baru ya, jadi makanan orang Korea ya, gitu. Sip. Gitu. Oke, lanjut. Hangguk saramderen dan juro itu apa juro? Belum nggak tahu ya juro. Iya, juro nggak tahu. Juro itu artinya biasanya. Orang-orang Korea biasanya mau makan nasi. Kuk apa sih? Sup. Daging. Sup. Itu kan sup. Oh, sop. Iya, sop. Sup. Terus bancanero lauk pauk. Lauk pauk. Bancan itu lauk pauk. Bancan lauk ya. Kusongduen terdiri. Terdiri. Jadi orang-orang Korea biasanya makan makanan yang terdiri dari nasi, sop, dan lauk. Nah, jadi gitu. Orang-orang Korea biasanya makan yang terdiri dari sop, nasi, atau lauk pauk. Saya bolak-balik ya. Jadi nasi, sop, atau lauk pauk terdiri dari sop, nasi, dan lauk pauk. Oke. Mas Rizky ada pertanyaan? Sup ya? Iya, guk itu sup. Bisa diartikan sup atau kuah. Cike itu sama, sup. Cuman kalau cike itu kayak semacam nggak terlalu banyak airnya gitu. Kalau yang sup kental? Sup kental kurang tahu, saya lupa. Iya, aku juga pernah dengar yang sup kental itu. Tapi nggak tahu, lupa. Oke. Terus apa lagi? Tidak sih, cuma nanya itu doang. Nggak tahu kalau sup kentalnya. Lupa lagi. Nanti saya cari. Seblak. Terus yang bagian ini, coba Mas Rizky. Baban Hangguk saramdere josi keros taro chips mida. Nasi dibuat dengan beras. Taruhnya apa ini? Sebagai ya. Ro itu dengan makanan pokok. Nah, tahu ya, makanan pokok orang-orang Korea. Jadi bisa dibilang nasi itu sebagai bahan pokok orang Korea dibuat dengan beras. Atau tadi nasi dibuat dengan beras sebagai bahan pokok orang Korea. Atau kayak gitu aja. Yang biasa kalau ada sebagai diartikan lebih dulu. Nasi sebagai bahan pokok orang Korea atau bahan pokok orang-orang Korea dibuat dengan nasi. Kayak gitu. Naon? Dengan beras. Apa? Dibuat dengan beras. Astagfirullah. Jadi kayak gitu. Nasi sebagai bahan pokok orang-orang Korea dibuat dengan beras. Beras. Kebiasaan banget sih saya. Ada pertanyaan Mbak Devi? Belum. Kalau Mas Rizky? Belum. Cepet nih kayaknya. Coba yang ini Mbak Devi. Aku kan terus kukmuli inen siguro dwincang kukina miyokuk
dung dayangan Chungryuga ismnida. Sup ya maksudnya ini ya. Sup. Terus kukmuli itu ini Air. apa? So airnya banyak gitu. Ya maksudnya biasa air sup gitu. Kuah. Kuah sup gitu. Oh, kuah sop. Atau air gitu misal. Kuah sop Ini. nggak apa-apa. Berarti memakan kuah sop dengan doenjangguk. Doenjangguk apa? Tadi lauk. Doenjangguk itu sup doenjang babi. Kalau nggak salah babi sih doenjang. Ya kan Mbak Mas Rizky, doenjang itu babi atau apa? Babi kayaknya. Sup babi atau tahu gitu. Sup babi kalau nggak salah. Oh, berarti sup babi atau miyoguk. Nama makanan aja miyoguk aja. Iya. Rumput laut. Enggak. Nah, rumput laut. Oh, itu rumput laut ya. Berarti babi atau rumput laut dan lain-lain. Dayangan apaan? Berbagai macam atau beragam. Oh, beragam. Jungryuga ismnida. Jungryuga? Jongyu itu jenis. Oh, berarti ada berbagai macam jenis. Jadi kalau mau diartikan guk apa sup sebagai makanan yang memiliki air kuah kayak gitu atau air sup. Nah, memiliki jenis yang beragam dan itu selain dan lain-lain seperti aja enak juga diartikan seperti miyoguk atau doenjangguk kayak gitu. Memiliki jenis yang beragam seperti miyoguk atau doenjangguk kayak gitu. Sampai sini paham cara nerjemahnya? Iya, jadi dari depan dulu ini baru ke belakang terus ke tengah. Karena untuk ro itu atau sebagai itu lebih enak diartikan lebih dulu kayak yang kalimat sebelumnya tuh sebagai diartikan dulu baru yang predikat kalimat selanjutnya kayak gitu. Kalau Mas Rizky gimana? Mul tadi apa ya gukmul? Mul itu air sup atau air kuah. Kan guk itu sup atau kuah, jadi mul itu air. Kan makanan yang memiliki air sup. Gimana sih? Ya berkuah lah. Kuah sop. Apa? Kuah sop. Nah, kuah sop juga bisa. Terus apa lagi? Sudah. Sekarang Mas Rizky bagian ini. Bencana lagi Cina namul ke baci babe yudelyo mokan amsikaro ampe siksanen saramdaran dane nanuno mokan bosi ilban joki mida. Laupau sebagai makanan dari ero ya? Dari sini amsikaro emang terus ke terobos ke sini. Laupau sebagai masakan sebagai masakan. Gyodel itu apa gyodel? Gyodel itu melengkapi atau pelengkap juga bisa. Yodderida. Lauk sebagai masakan yang dimakan sebagai pelengkap ya? Sebagai pelengkap. Sebagai pelengkap pada nasi seperti dengan namul sayur kan ya? Namul. Sayur-sayuran atau sayur. Sayur-sayuran atau kimchi. Langsung ke belakang. Ya, adalah ya. Ilbanjok umum. Secara umum.
Atau umum Atau, juga. Apa? atau secara umum sesuatu yang dimakan dengan berbagi. Gane itu apa gane? Di antara Di antara orang-orang yang makan bersama. sip. Yang makan bersama. Jadi kayak itu. Untuk bancan, lauk pauk sebagai makanan penutup sebagai makanan pelengkap nasi seperti sayur-sayuran atau kimchi, itu secara umum makannya dengan berbagi di antara orang-orang yang sedang makan bersama. Nah, kayak gitu. Atau ada pertanyaan Mbak Devi? Belum. Kosakata masih udah ketulis? Iya, beberapa udah ditulis. Iya, iya. Kalau Mbak Mas Rizky gimana? Ada pertanyaan? Kosakatanya masih tidak asing. Tidak asing. Cuman satu doang ya tadi. Astagfirullahaladzim, ada spasi pula, harusnya nggak ada. Oke, yang kalimat ini Mbak Devi. Sikdang eso siksa haltenan potong pancani mulyo rojek apa sih cekung dwim nida. Ya, muryoro jegong dwimnida. Oke. Yang mana kosakata yang nggak kurang tahu? Muryo itu gratis. Oh iya, gratis. Lupa mulu ya. Padahal mbak-mbak harusnya gratis tahu loh. Iya, harusnya apa yang gratis ya. Iya. Morioro jagung Disediakan. Apa? Disediakan. Jagung sediakan. Berarti biasanya di restoran juga disediakan makanan gratis, lauk Ini kayak lauk makanan gratis gitu. Ini dulu atau seksal teh. Oh, ketika makan. Oro di sini. Ketika makan di restoran, biasanya lauknya disediakan gratis. Nah, jadi saat makan di restoran biasanya lauk pauk disediakan secara gratis atau disediakan dengan gratis. Ro itu diartikan dengan atau secara juga bisa. Kalau di sini secara masih bisa diartikan. Begitu. Jadi ro dengan atau lauknya secara gratis, ya bayar apanya? Nasinya doang. Ya makanan doang. Ya misal kayak beli daging gitu. Misal kayak bulgogi atau apapun. Nah, di situ disediain lauk pauknya semacam sayur-sayuran atau apa. Jadi itu kirain daging itu termasuk lauk. Enggak. Beda. Itu berarti ininya ya. Kayak kimchinya kayak gitu mungkin ya yang gratis ya. Iya, kimchinya yang gratis. Ya kayak lalaban gitu. Lalaban kan gratis. Kalau beli pecel lele kan lalabannya gratis gitu. Mau tambah sebanyaknya terserah gitu. Kata siapa di sini bayar? Oh, masa sih? Jadi kayak gitu. Jadi untuk orang Korea lalabannya gratis atau lauk pauknya. Sampai sini Mas Rizky paham? Banget. Paham banget Mbak Dia. Masa katanya masih enggak asing ya. Oke, bagian ini Mas Rizky untung aja dapatnya panjang kata Mbak Devi. Iya, alhamdulillah. Barang gacokwa hamgai sikanan kosel jungyo hake sengkak hamyo hamge amsikal nanonan kosel sojung iyo kimida. Orang-orang Korea berpikir dengan jungyo penting ya? Iya, dengan penting. Dengan penting sesuatu yang makan bersama dengan keluarga. Masuk ke belakang?
Ya, langsung belakang. Di sini berharga sesuatu yang membagi masakan bersama. Di sini itu Bu Yogi kan? Yogida, emang sih yogi itu artinya di sini, tapi kalau Yogida itu apa ya? Coba Mas Riki cari. Aduh, kenapa saya lupa sih padahal tadi udah dihafalin. Yogida. Yogida. Itu menunjukkan atau apa kan? Oh, menganggap. Hah? Menganggap menyangka. Menganggap menyangka. Menganggap atau menyangka. Nah, Oh, itu di sini yogi. Jadi ulang dari Yogi Nida. Menganggap berharga sesuatu yang membagi masakan bersama. Jadi kayak gitu, menganggap berharga sesuatu berbagi makanan bersama. Nah, kalau saya sih lebih enak diartikan di sini. Emang kalau Mas Riki itu juga lumayan enak sih, enak bukan lumayan. Tapi lebih enaknya saya diartikan kayak gini. Hanguk saramdel, orang-orang Korea berpikir makan bersama dengan keluarga itu penting. Jadi Jung Hage-nya diartikan terakhir. Nah, terus di sini juga sama polanya. Menganggap berbagi makanan bersama itu berharga. Sojunghi. Karena Sojunghi, Jungyo Hage itu kata-kataan. Jadi di terakhir nanti diartikannya. Iya. Kata. Dan apa sih God itu jarang mendapatkan sesuatu, karena bagi saya, menurut saya itu non-God membuat kata benda menjadi kata kerja menjadi kata benda, makanya saya nggak pernah diartikan gitu. Bagi saya itu cuman kayak membuat ini bisa maaf membuat partikel kata benda itu bisa masuk gitu ke kata kerja. Jadi saya diartikannya menganggap ininya objek, menganggap berbagi makanan bersama itu penting. Jadi satu kesatuan ini dia adalah objek besar gitu. Nah, sampai sini ada agak paham gitu atau masih kurang mengerti? Berarti nanu nan gotel apa gosel? Non-God itu mengubah kata kerja menjadi kata benda. Nah, hal tersebut itu partikel objek. Jadi nanti L itu bisa diganti partikel I juga bisa nanti. Nanunan gosi juga. Tergantung mau jadikan subjek atau enggak keterangannya. Nah, itu. Tadi apa sih yang berharga itu? Nah, yang sedang. Nah, nanti kita akan bahas kayaknya bisanya nyampainya minggu depan nih. God itu termasuk golongan bonons. Nanti. Apa itu bonons? Itu kata benda pengikat. Itu kalau God tersebut, kalau kata benda biasa, misal kayak nggak ada nannya, itu diartikan sesuatu atau hal. Yang Mas Rizky bilang itu diartikan sesuatu atau hal. Tapi ketika dia berubah menjadi bonons atau kata benda perikat, dia mengikat suatu nan gitu. Nan yang sudah tadi, nan yang sedang, al juga masuk nanti yang akan. Nah, ketika God tersebut gabung sama golongan yang membuat kata kerja menjadi kata keterangan, maka God tersebut akan berubah menjadi bonons dan gak diartikan. Jadi kayak gitu. Dia bisa dibilang mengubah kata keterangan menjadi kata benda. Jadi polanya kayak tadi, kayak semacam kayak gada nanti. Gada itu ke kata kerja ditambah nan. Jadi kata keterangan yang tapi diartikan yang sedang pergi. Itu ganan. Sampai sini paham? Nah, kalau pas contohnya tadi terus ditambah God. Nah, God tersebut di sini bukan kata benda yang diartikan sesuatu atau hal, tapi dia adalah
kategori bonons. Dia itu ketika gabung sama ini bonons dan dia nggak diartikan. Jadi cuman membuat kalimat ini adalah kata benda doang, tok menjadi kata benda. Jadi lingkaran kecil tersebut enggak berubah menjadi kata keterangan, tapi berubah semuanya menjadi kata benda. Jadi misal kayak ini, hamke siksa hanen, itu kalau kita siksa hanen doang itu kan kata kerja, kata keterangan. Tapi kalau ada got, maka hamke siksa hanen got itu satu kesatuan menjadi kata benda, kayak gitu. Makanya nggak bisa dipakai partikel el atau i, tu-nya juga bisa partikel go, edo, hamke siksa hanen goto, coayo atau apapun. Intinya itu membuat kata kerja menjadi kata benda kalau ditambahkan nen got. Nanti rombongan kayak semacam kayak T juga. T ada yang tahu Mas Rizky T? Saat, ketika. Saat atau ketika. Itu ketika semacam kata benda semacam kayak jomsim. Malah salah pula. Misal kalau jomsim itu kata benda, pakainya jomsim T. Nah, itu saat atau ketika. Namun kalau untuk kata kerja, dia ditambah harus ada el-nya. LT. Ini yang akan nih, yang tadi. Tapi di sini nggak diartikan yang akan, tapi cuman mengubah bukan jomsil T atau apa ya, galte sorry. Contohnya kayak gada ditambah real tersebut artinya yang akan, ditambah T, baru T-nya yaitu masuk di sini gitu. Itu bonons, dia bisa mengikati kata kerja gitu dengan bantuan rombongan yang akan, yang sedang, yang sudah gitu. Itu kategori kata benda nih, kata benda pengikat. Nanti T yang masih tetap diartikan saat atau ketika, ataupun got yang sesuatu atau hal, tapi ketika jadi bonons itu nggak diartikan. Nanti juga ada su, real suita artinya bisa, itu gabungan antara real dan su itu adalah bonons yang artinya bisa, kayak gitu. Nanti banyak perkembangan dari kata keterangan yang berubah menjadi partikel yang digabungkan sama bonons. Ada banyak bonons, ada 20-an kalau nggak salah. Kembali ke masalah awal. Jadi yang masalah non-God, kenapa saya nggak diartikan sesuatu, paham nggak Mas Rizky? Bonons. Enggak sih, dia itu non-God satu kesatuan, jadi dia mengubah kata kerja menjadi kata benda. Ya emang sih bonons. Jadi intinya itu non-God itu mengubah kata kerja menjadi kata benda tok, jadi nggak diartikan juga nggak apa-apa. Ya emang nggak diartikan sih, cuman mengubah kategori doang, kata kerja menjadi kategori kata benda, kayak gitu maksud saya non-God. Kalau masalah bonons nanti aja kita akan bahas lebih dalam ke depannya. Gimana masalah non-God, masih ada pertanyaan? Sebenarnya ada, cuman bingung nanyanya. Iya. Iya sih. Aduh, kadang-kadang masalahnya kalau dia ketemu bentuk
kata lain bingung lagi. Makin melebar ya. Sering banget kalau saya melebar gitu, bikin bingung. Enggak kan jadi yang nyantol tuh cuman dan got itu mengubah kata kerja menjadi kata benda. Itu doang yang nyantol. Nggak apa-apa. Emang saya mengaruhnya itu doang sih. Cuman biasa kadang-kadang lantur gitu. Kesana kemari asal usulnya kayak gitu. Kocak emang. Jadi intinya gitu. Non-God itu mengubah kategori kata kerja menjadi kata benda. Itu doang sih untuk sementara. Makanya saya mau nuntasin itu yang kata kerja menjadi kata keterangan, yang kata benda menjadi kata keterangan. Semuanya dituntasin baru ke kategori bonons, digabungin sama bonons. Itu ada banyak banget materinya. Yang kayak tadi ya, real jongdoro nanti keluar. Itu jongdo itu bonons lagi. Yang artinya sampai-sampai tadi yang diartikan sampai-sampai atau hingga. Nah, Bentar. Kan bon itu kan kata benda. uh, Kata benda itu berarti yang di otakku itu ya barang. Lah kalau sehingga sampai-sampai itu masuk kata benda juga begitu? apa ya? Jongdo itu artinya tingkat. Artinya tingkat atau sesuatu kalau nggak salah. Sekitar, tingkat atau sekitar. Nah, itu masuknya kata benda atau enggak sih? Tingkat atau sekitar? Nah itu makanya tadi kan disebutin kenapa dia masuknya ke kata benda. Karena kan ya itu yang di otakku benda itu ya barang gitu. Ya. Kalau sehingga sampai-sampai itu bukan kata benda ya kayak gitu, cuman ya masuk kategori kata apa aku juga nggak ngerti gitu. Nanti saya cari biar lebih enak gitu di otak gitu. Iya sih, menurut saya sih enak, gampang-gampang aja sih ya, udah tahu kategori. Tapi untuk yang masih awam itu agak bingung gitu ya, bikin Bukan kategori agak lagi emang bingung. Oke, ya kayak terus saya cari yang paling mudah aja, gimana gitu, kata benda apa aja tadi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sorry. Saya nggak mikirin kayak gituan ya. Ya Allah. Oke, makasih masukannya. Nanti saya chat lah itu kata benda kategorinya apa aja yang saya tahu. Oke, coba artikan Mbak Devi kalimat selanjutnya. cuegenenan wisiki hingga doyanghan unsipil cukup hanan sidangi anajibo pionire wihe kiosekere sayong hayo sikil cumun hanan kakega nuronago ismida. Apa ini? Shegen itu pada akhir-akhir ini atau ya akhir-akhir ini yojem sama kayak yojem. Itu kata benda loh. Apa cuekin apa akhir-akhir ini? Itu kata benda loh. Ini kata benda. Kok bisa sih kirain keterangan waktu? Kata benda waktu hasilnya. Ya keterangan waktu juga sama. Maksudnya itu kata benda sih. Ya itu yang bikin bingung kenapa dia bisa begitu gitu. Kalau di bahasa Indonesia ya menunjukkan waktu ya. Iya. Berarti keterangan waktu bukan keterangan benda begitu kan? Iya. Saya juga baru mikirin kayak gitu. Itu juga kata benda. Iya, makanya aku bilang kayaknya penting banget ya harus dibahas pengelompokan kata benda, kata kerja, keterangan waktu kayak gitu. Karena ya kalau yang kayak begini bisa jadi keterangan benda, jadi kata benda itu gimana gitu.
Kalau di logikaku tuh nggak masuk gitu. Oke, nanti saya cari yang paling enak Jadi gitu. saya coba gimana sih biar biar maksudnya biar bisa mengkategorikan itu gitu gitu. Jadi PR lagi. Oke. Kata benda Terus waktu. ini nggak ngerti semua loh aku kosakatanya loh. Cegen itu akhir-akhir ini. Terus yang Wesik. Wisiki Wesik tahu nggak Mbak Sirsi? Bukan di luar. Nah, Kan makan di sama. luar. Benar. Cenggah ada. Apa Mas Sirsi? Meningkat. Sip. Cegong ada. Cekong menyediakan Nah, tadi. fasilitas. Menyediakan atau memfasilitasi. Oke, sip. Manaji. Manaji tidak banyak. Semakin banyak atau menjadi banyak. Menjadi banyak bisa, semakin banyak bisa. Manaji. Dayangan tadi apa dayangan? Beragam atau bermacam-macam. Terus Cegunghanan Cegong ada Cegong. itu meningkat. Oh, berarti Cegong sama Jenggaha Myeonso sama. Mana? Yang mana? Yang tadi yang Jenggaha. Ini yang Jegong kah? Apa iya Jegong kan tadi meningkat. Salah Terus menyediakan. yang Jenggaha Myeonso enggak, salah saya. Astagfirullahaladzim. Enggak fokus gara-gara kata bunda sih. Jegong hada itu artinya menyediakan. Jenggahada itu artinya meningkat. Oh, berarti Jegong menyediakan. Iya. Ya, terus Sitaneso. Terus Anajigo? Manajigo menjadi banyak atau semakin banyak. Iya. Pionijom. Oh, yang tos serba itu. Iya, apa itu? Jadi pioninya apa? Toko. Jom yang toko pioni itu kenyamanan. Berarti barang-barangnya serba adanya. Enggak, pioni itu kenyamanan. Oh, alah. Oh. Jadi rel wihe untuk kenyamanan. Ya, kenyamanan. Ya. Kata benda, kenyamanan kata benda. Ya Allah, ya kini saya mikir gitu. Oke, ya. Iya, Kiyosukuru. Itu nama. Itu nama apa? mesinnya. Mesin makanan gitu. Mesin penjual otomatis. Iya, namanya mesinnya. Mesin penjual otomatis makanannya atau minuman. Itu namanya kioske. Tadi dilihat di Google namanya kioske. Nama aja, kioske. Kioska atau apa di sini? Di sana sih tulisannya kioska. Kalau terus lanjut Sayong Hayo. Sayong hayo itu sayong hada artinya menggunakan. Jumun memesan ya tadi ya. Memesan. Terus Kagega. Kage itu toko. Oh. Jadi kalau Kagega pergi ke toko. Ga itu partikel subjek atau pelengkap? Iya. Terus Noronagoismnida. Naronada itu meningkat. Sama kayak jenggahada, meningkat.
atau naik meningkat. terus ini panjang sekali. Oke, coba Mas Rizky bantuan gimana artikannya? Ini ya bantuan. Mana ya? Mana ya? Pada Akhir-akhir ya. menjadi banyak restoran yang menyediakan masakan beragam sambil meningkat makan-makan di luar. Nah, sip. Oke, lanjut. Lanjut. Sedang meningkat ya, meningkat toko yang memesan masakan menggunakan kios untuk kenyamanan. Nah, kayak gitu. Jadi Cegen akhir-akhir ini semakin banyak restoran yang menyediakan makanan yang beragam sambil meningkatnya makan di luar. Asik. Terus lanjut kayak tadi, sedang meningkatnya toko yang memesan makanan dengan menggunakan kioske untuk kenyamanan customer. Kayaknya ya subjeknya customer, untuk kenyamanan customer. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ini dari belakang tok, nggak ada subjek sih masalahnya, belakang semua, nggak ada ya pelengkap. Berarti yo itu bisa diartikan dengan juga Itu apa ya? Duh, malah segrak pisan. Jadi kare tahu kan hio, tahu kan hio, ya. penutup kalimat itu bisa ditulis menjadi kayak gini. Dan itu artinya sama. Hayoyo, heo itu sama, cuman beda penulisan doang. Artinya yang tadi hayo itu dari kata he. Nah, kata he. He itu apa? Dari kata heso yang artinya dengan. Ingat, au heso kan? Dengan. Yang so-nya bisa dihilangkan menjadi he. Jadi he sama hayo itu sama, cuman beda penulisan doang. Ini kayak bisa dibilang kayak penulisan zaman dulu pakainya hayo. Untuk sementara kayak gitu. Hayo. Beda penulisan doang. Atau kalau mau bisa dibilang ini khusus lebih sering dipakai tulisan, jarang banget pakai pengucapan. Nah, zaman sekarang pakainya he. Gitu. Dipersingkat. Dipersingkat. Karena lebih enak diucapkan juga. Juga enak lebih diucapkan pakai he daripada hayo. Tapi untuk artinya dan fungsinya sama. Sampai sini Mas Rizky paham? Kata benda. Yeah. Mbak Devi gimana? Ya begitulah. Emang harus ngapalin kosakata. Udah hafalin kosakata, kategorinya aneh-aneh pula. Ya Allah. Iya kan yang pusing kan emang karena masih miskin kosakatanya itu kan udah miskin kosakata tata bahasa nggak ngerti juga. Enggak sih, enggak. Emang pembimbing Mbak itu agak aneh gitu. Ngapalin kategori kayak gitu, kurang kerjaan banget gitu. Bingung sendiri kan jadi jelasinnya. Oke, Mas Rizky, coba baca sama artikan kalimat ini. Iyo sekarel iyo ngamyon toji sekerinel tong he menyorel sontek aku jul jekaji hanbone alsuisto meyu pion riamida. Kalau menggunakan kios nyaman ya, langsung ke belakang ya.
Iya. Enggak, kalau Mion bisa diartikan dari sini. Ya, kalau menggunakan kios Mm-mm. langsung ke belakang. Ada go, ada tata bahasa penghubung kalimat yang go juga. Ini kalimatnya panjang, jadi nggak diartikan dah. Kemudian nih, go-nya diartikan kemudian. Nah, Ya, memilih menu melalui touchscreen ya. dan Nah, oh, sampai. sangat nyaman. Jadi kayak gini artinya. Oh iya, Jika menggunakan kios, maka ingat kalau diartikan dari tengah bisa dia ditambahkan maka. Jika menggunakan kios, maka sontek hada memilih aslinya kalau kaji biasanya itu ada esonya. Tapi di sini nggak ada. Tapi untuk artinya sih eso harusnya ada. Jadi bisa dibilang jika menggunakan kios, maka dari memilih menu melalui touchscreen sampai pembayaran kayak gitu. Jadi meskipun enggak ada ESO, kalau kaji kebanyakan itu ada embel-embel darinya gitu. Makanya darinya di kalimat sebelumnya yang sontek ada. Jadi diartikan dari memilih menu melalui touchscreen sampai pembayaran. Yolje itu artinya pembayaran. Nah, bisa melakukan hanbone. Itu artinya apa Mas Rizky? satu kali. Bisa dilakukan dengan satu kali. Sehingga sangat nyaman. Jadi itu artinya. Sehingganya yang mana? Sehingga dari aweheso. Iso yang sonya bisa dihilangkan. Atau lalu sangat nyaman. Lalu sangat nyaman, kemudian sangat nyaman itu kurang enak. Jadi sehingga aja. Atau kemudian sangat nyaman. Aweheso. Geresu. Atau mau dibedah? Jangan ya. Ya Allah. Udah Jadi kapan-kapan. ya kapan-kapan. Kayak tadi ya, kayak materi tambahan lagi dibedah kayak gitu. Kapan-kapan gitu. Aweso juga masih bingung. Oh iya, Awesa sama Nika. Ayo bedanya gimana? Masih inget nggak Nika sama Awesa bedanya apa? Nikah. Tidak. Lupa. Lupa. Ya udah nantilah. Banyak lagi PR. Kayaknya 2 minggu lagi. Oke, Mbak Devi, coba baca ini sama artikan. Kyo segera iyong hanan pang boben iyong hanan bang boben gandan hamnida. Gandan hamnida. Sederhana. Tadi iyong hanan itu digunakan ya? Iya, cara menggunakan kios kayak gitu. Oh, cara menggunakan kios. Bang Bob, Cara, Bang Bob itu cara, sorry, Bang Bob itu cara yang ada itu menggunakan. cara menggunakan kios segera sederhana. Nah, cara menggunakan kios itu sederhana. Gampang kan? Berakan nih kata Mbak Devinya. Kalau Mas Rizky gimana? Ada pertanyaan? Bang Bob itu cara. Oh, Bang Bob itu cara. Baru bangsik. Metode atau cara juga sama. Oh iya. Nah, intinya bang. Bukan kamar. Iya kan kalau yang dipikiran bang itu kamar bang Bob gitu. Bang Bob. Beda aja. Oke, lanjut.
Nan menu와 계속 옵션을 선택한 후 결제 버튼을 누르고 pada mobile 경제를 통해 경제하면 됩니다. Setelah memilih pilihan pilihan itu jumlah ya, Mana? Kesu ya jumlah dan menu, tekan tombol pembayaran. Dan kalau membayar melalui pembayaran mobile atau kartu atau bis. Oke, udah. Iya benar sih. Nah, udah benar. Tapi itu nggak diartikan kalau atau jika. Ingat, myeon dueda. Myeon dueda itu artinya apa? Tata bahasa. Ayo apa ayo? Itu bab menengah loh. Myeon dueda. Enggak. Myeon dueda itu artinya bisa atau boleh. Oh iya. Myeon dueda. Jadi kayak gitu Mbak Devi. Myeon dueda. Meskipun myeonnya diartikan jika, itu kalau ditambah dueda artinya boleh atau bisa. Jadi diartikan setelah memilih option atau pilihan jumlah menu yang diinginkan, menekan tombol pembayaran, kemudian bisa membayar melalui pembayaran mobile atau kartu. Jadi kayak gitu artinya. Sampai sini Mbak Devi hafal? Bisa? Iya. Ada pertanyaan. Selain kata benda. Belum. Berapa lagi sih? Siji loro telu. Oke, tanggung 3 lagi. Mbak Devi coba ini. Ya, jumuni wanyo dwimyon yung sujungi celryok dwimnida. Jumuni memesan. Wanrio dwimyon. Walyo dweda itu kata pasif yang artinya diselesaikan. Nah. Oh itu baca apa? Walyo. Walyo. L. Walyo dwimyon diselesaikan. Nah, jika pesanannya diselesaikan gitu atau menyelesaikan pemesanan. Jika menyelesaikan pemesanan, yang sujungi kui. Apa sih itu? Apa maksudnya sih? Kwitansi. Nah, kwitansi. Oh, kwitansi. Cilyok dueda. Itu apa? Apa maksudnya sih? Tahu nggak? Kalau nggak salah menerbitkan apa ya? Menerbitkan atau menyetakan. Tapi karena ada dueda itu pasif. Jadi dicetakkan atau diterbitkan. Dicetakkan. Berarti jika sudah selesai memesan, dikeluarkan kwitansi. Dikeluarkan kwitansi, kayak gitu. Kwitansinya dikeluarkan atau dicetakkan. Sip, mantap. Oke, lanjut Mas Rizky. Sekal yang hamion manoral jasehi bulsuisku 주문은 빠르게 할 수 있습니다. Jika menggunakan kios, Jangan dedek. saya buka jase. Jasehi itu dengan detail atau dengan mendetail atau rinci, dengan merinci atau mendetail. Jasehi.
kios bisa melihat dengan detail menu Heeh. dan bisa melakukan dengan cepat pesanannya. Juga bisa melakukan pemesanan dengan cepat. Sip. Oh ya, Mbak Devi, ada pertanyaan dari sini? Parge itu dengan cepat. Ya, parge itu dengan cepat. Dari kata parda yang artinya cepat. Ge itu artinya dengan. Dengan. Terus apa lagi? Kebanyakan kurang itu ya. Udah. Sekarang lanjut. Mbak Devi, yang ini. Yosuke dopune sarambori kan janke konsider cuman halsu wike wesmita. Dokbun itu apa, Mas Rizky? Dokbun. Dukungan. Berkat. Apa? Berkat. Oh, berkat. Berarti berkat kioske orang-orang, banyak orang. Gapion hage Apa gapion ada, Mas Rizky? Praktis apa ya? Nah, mudah atau praktis? Itu praktis, lebih enaknya. Oh, berarti dengan praktis. Dengan praktis bisa memesan makanan. Oke. Ini apa? Sepeda. Yang tadi bukan sih? Bukan ya? Apa? Oke. Da Gedweda itu apa, Mas Rizky? Dweda. Dweda itu menjadi. menjadi. Hah? Apa? Berarti sudah menjadi. Coba aja. Seneng ya gitu. Kalau ini coba Mbak Devi artikan. Berarti berkat kioske banyak orang bisa memesan makanan dengan pemesanan makanan menjadi praktis. Jadi gitu. Berkat kios orang-orang menjadi bisa memesan makanan dengan praktis. Gitu dah. Tapi nanti kita akan bahas yang bagian G. G yang ini itu artinya dengan. Tapi kalau G dweda itu nantinya diartikan akhirnya. G dweda. Jadi G ini berkat kios orang-orang akhirnya bisa memesan makanan dengan praktis. Jadi G dweda itu akhirnya. Akhirnya bukan menjadi. Bukan menjadi. Ya kayak sama aja kayak GHD. Itu kan melakukan dengan, tapi nantinya diartikan membuat kata sifat tadi. Jadi ya nanti kita akan pelajari yang bagian ini. Yang semacam kayak ini artinya dengan untuk kata sifat. Nanti yang ini itu artinya kata kerja sama G itu artinya sama kayak dorok. Tahu nggak dorok? Masih inget nggak, Mbak Mas Rizky? Dorok. Belum pernah dengar. Bab 40 ke atas kayaknya. Nah, dorok itu artinya agar. Nah, dorok tersebut nanti bisa sama kayak G. Jadi agar kata kerja kayak gitu. Nah, yang ini membuat GHD. Yang G dweda ketika kata kerja jadi tadi akhirnya G
Kedweda yang ini itu artinya menjadi. Kalau kata sifat. Nah, nanti besok kita akan bahas ini. Awas. Besok ya. Ya, Berarti besok. ini cuma sekilas doang. Ah, Besok sekilas masih ada doang. penjelasan lagi kan? Kisi-kisi biar tahu gitu. Besok Udah pusing dengar. lagi. Oh, iya. Iya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?